sunnah. Di ada nafliyah itu mulazimatun nafl. Karena sesungguhnya sholat sunnah itu adalah menepatinya terhadap sholat sunnah. Baik sunnah khilaful fardhiyah, tetapi disunnahkan itu niat, berbeda niat itu terhadap golongan fardu. Fa innaha ghair, karena sebab sesungguhnya fardhiyah itu dia itu bukan mulazimah, tidak menepati daripada terhadapnya. Apa umpamanya salat? Tidak betul umpamanya daripada salat zuhur. Fa innaha, karena sebab sesungguhnya zuhur itu fatakunu fardhan, salat zuhur itu fardu. Wa qad la takunu kadzalik, dan juga terkadang terbukti zuhur itu adalah seperti fardu dia. Karena fi salat as-subhi, seperti halnya dalam salatnya anak kecil. Karena salat anak kecil itu terhitungnya sunnah. Karena pahalanya nanti dia yang menerima adalah orang tua. Maka ajarkan anak-anak kita dengan salat sempurna. Wa in kanat nafilatan mutlaqah, dan kalau memang terbukti itu salat adalah salat sunnah yang mutlak, wa hiya allati la tuqayyad bi waqtin wala sababin. Dan nafilah itu adalah yang memang tidak dikaitkan, dia itu tidak terikat dengan waktu dan juga tidak dikaitkan juga karena sebab. Wajib qasdul fa'il faqat. Ketika memang salat sunnah mutlak, maka dia hanya dengan niat qasdul fa'il saja. Ai fahasbun. Jadi terkait qasdul fa'il itu diperhitungkan. Wa yulhaqu biha, dan juga terhadap nafilah mutlak itu dosa babin salat yang memang mempunyai sebab, yugni yang memang butuh daripada sebab itu, anhu daripada sebab itu, ghairuhu selain daripada sebabnya, sebabnya. Ketahiyatin, seperti orang baru masuk masjid, dia lakukan salat sunnah tahiyatul masjid. Wa sunnatin wudu'in, atau dia salat sunnah setelah habis wudu, dia niat salat sunnah wudu. Wa istikharah, dan juga salat sunnah istikharah. Wa ihramin, dan salat sunnah ihram. Wa tawafin, dan salat sunnah tawaf. Wa dukhulil manzilin, dan salat sunnah daripada masuk rumah. Wa khurujin, dan salat sunnah ketika dia mau musafir minhu daripada rumah itu. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu khuruj. Wala hajatan ila ta'yin tahaddihi, tidak butuh terhadap ketentuan karena memang dia itu menanggungnya itu ada sebab. Al mutlak, terhadap salat sunnah mutlak. Fatakunu mustasnatan mimma lahu as-sabab. Karena memang ada terbukti dia itu atau tahiyat di masjid itu adalah dikecualikan daripada salat yang tetap pada itu adanya sebab. Wa'lam, dan ketahuilah annahu, bahwa sesungguhnya yang tadi jamu salatain, karena memang dia mengulangkan atau mengumpulkan daripada dua salat itu biniyatin dengan satu niat, walau naflan maksudan, walaupun ada jamaknya itu dikumpulkan salat sunnah itu yang dimaksud. Jadi boleh dalam salat sunnah digabung. Amma ghairul maksud katahiyatul masjid, adapun selain salat itu yang dimaksud seperti salat sunnah yang Muhammadul masjid atau tahiyatul masjid, wa istikharah, dan salat sunnah istikharah, wa ihramin, dan salat sunnah ihram, wa tawafin, dan salat sunnah tawaf, wa sunnatul wudu, dan salat sunnah wudu, atau ghuslin, atau dia mandi, fa yajuzu zamuhuma, maka itu boleh dia mengumpulkannya dalam maksud. Ma'ana fardin wa fardin, serta salat sunnah dan fardu itu ghairah, dan terhadap selain itu ghair maksud. Bal tahsul, akan tetapi hasil itu ghair maksud, wa yusadu 'alaiha, dan diberi pahala itu man pada ghair maksud, wa illam yanwiha kalau syarqawi, walaupun tidak niat siapa orang yang melakukan pada ghair maksud itu, berkata yang terhadap itu adalah al-Imam Syarqawi. Qala ma'rifatu ta'ala tanbihu, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ketika memang dia kelupaan, jadi kunut umpamanya
pas imam itu dia habis sujud 2 kali langsung tahiyat, habis tahiyat dia terus salam, langsung ikutin imam aja. Jadi ketika yang dilupakannya itu tidak membatalkan sholat kalau memang dia itu meninggalkannya. Sebagaimana nanti ketika pas kita ada di Makkatul Mukarramah, orang yang biasa pakai kunut tiba-tiba di sana nggak pakai kunut. Jadi ini ihtiraman di luar. Itu ihtiraman imam itu ketika ada seorang guru Syekh Abdullah Syafi'i diundang sama Buya Hamka. Ini Buya Hamka nggak pakai kunut. Buya Hamka nggak pakai kunut. Begitu pas diundang, dia lazar Abdullah Syafi'i suruh imamin subuh di kediamannya Buya Hamka. Akhirnya Imam Syafi'i ketika dia di tempatnya Buya Hamka, dia nggak pakai kunut karena mayoritasnya yang di situ nggak pakai kunut. Subhanallah, begitu ditanya sama muridnya beliau, yai, kok tadi sholat subuhnya nggak pakai kunut? Ihtiram kepada yang punya tuan rumah, karena mereka nggak pakai kunut, karena tidak membatalkan sholat, Dan ketika pas minggu berikutnya Buya Hamka diundang sama beliau, Sanad Syafi'iyah, kemudian disuruh jadi imam subuh. Begitu pas Buya Hamka, biasa dia tiap subuh nggak pakai kunut, begitu pas sampai di sana dia menjadi imam subuh, dia pakai kunut. Ihtiram. Ini sesuatu yang memang jarang terjadi sekarang. Kalau satu nggak pakai kunut, satu pakai kunut, akhirnya bikin masjid baru. Yang terjadi sekarang. Dan ketika imam itu hak prerogatif imam, makanya menjadi imam itu harus dipilih. Imam kenapa dia nggak pakai sujud sahwi? Padahal ada yang kelupaan. Ketika pas sudah assalamualaikum warahmatullah, sudah selesai sholatnya. Ini yang kelupaan apa dulu? Kalau sesuatu yang sunnah tidak membatalkan sholat. Iya. Nah, kalau imamnya memang dia lupa, pasti dia sujud sahwi. Imam yang lupa, ketika pas imam itu dia tidak sujud sahwi, bagaimana dengan makmumnya? Kalau makmum dia menyadari ada satu rukun yang memang dia itu terlupa, kemudian imamnya tidak sujud sahwi dan makmum dia sujud sahwi. Ada yang memang sebelum dia salam kemudian dia sujud lagi, tapi tiba-tiba imam udah mengucapkan salam. Itu yang terjadi. Ada yang ketika pas imam begitu pas dia belum sujud sahwi, tiba-tiba jadi makmum yang di belakangnya sujud duluan. Jadi mukhalifat imam, dia menyalahi daripada imam. Kalau dia menyalahi daripada imam, batal salatnya. Tapi ketika makmumnya mengetahui bahwa imamnya belum sujud sahwi, ketika dia mau assalamualaikum warahmatullah, subhanallah, diucapkan subhanallah, maka kemudian imam itu dia tahu bahwa ada kesalahan yang ditinggalkannya, kemudian dia sujud sahwi, maka makmum mengikuti. Ketika makmumnya dia tidak mengikuti, batal salatnya. Kenapa? Karena makmum itu ditanggung sama imam. Makmum ditanggung sama imam. Makanya kejadian-kejadian yang lebih banyak di Mekah sendiri, ada imam yang dia terlupa, begitu pas dia tahiyat yang awal, tiba-tiba dia berdiri. Dia teruskan. Begitu pas dia sebelum dia salam, setelah dia tahiyat itu di tahiyat akhir, sebelum dia salam dia sujud sahwi. Kenapa? Ada yang terlupa. Dan ketika makmumnya yang di belakang, makanya disunahkan itu makmum di belakang imam, makmum yang paham, jangan makmum yang jahil. Itu kebanyakan begitu pas imamnya kentut, imamnya kagak ada, makmum masih sujud aja, imam kagak ada di depan, akhirnya dia kagak mampu. Ini yang banyak kejadian. Disunahkan orang yang paham sholatnya, yang alim itu harus
belakang imam. Jadi ketika imam batal, imam itu salah, ada yang ngingetin. Jadi kalau makmum tergantung imam, begitu pas sudah rapi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tahu-tahu berisik ke makmum. Mam, tadi lupa tuh, yang mana tuh? Yang tadi. Oh, lupa itu, ngulang lagi salatnya. Ngulang lagi salat. Nah, kalau mau dia ucapin, kalau mengingetin imam, subhanallah. Kalau perempuan dia tepuk tangan. Ketika sudah diingatin imam nggak paham juga, nanti imamnya jahil. Salah dari imam. Nah, kalau udah ketahuan imamnya salah jahil itu, diingetin dia nggak mau tahu, ente lebih alim, ente yang jadi imam. Jangan ikutin imam yang jahil, akhirnya udah rusak, kitanya rusak. Makanya bahayanya imam itu begitu. Dia jangan sembarangan jadi imam, karena nanggung. Ada makmum masbuk, ditanggung Fatihahnya oleh imam. Makanya harus kita memahami, ketika ada imam yang dia salah, akhirnya salahin dulu. Ente nggak mau bener, dia benerin kagak, nyalain dia. Kan banyak tuh, imam bacaan salah tapi gak ada dibenerin. Fatihahnya salah, dilihatin aja. Akhirnya terjadi kesalahan-kesalahan dalam sholat yang akhirnya kami mengkaitkan laisa min qiyamihi lasah. Berapa banyak orang yang sholat tapi nggak dapetin pahala sholatnya kecuali capek doang. Makanya beruntung orang-orang yang jamaah. Sholat jamaah ini mendapatkan pahala yang lebih. Karena pernah ada sahabat ketika dia ketinggalan sholat. Begitu ketinggalan sholat jamaah, dia masuk masjid, tahu-tahu karena ada tamunya, dia masuk sholat isyanya udah rapi. Akhirnya dia ganti sholatnya itu sampai sholat fardunya diulang-ulang terus untuk mendapatkan fadilah jamaahnya. Ternyata begitu malamnya dia mimpi, itu sahabat yang sholat jamaah itu larinya ngacir. Begitu pas dia naik kendaraan, kata sholat jamaah yang dia sudah jamaah dan dia sendiri, kemudian dia ulang-ulang sholat fardunya, dia bilang nanti nggak bakal bisa ngejar lagi. Karena berbeda, itu beruntungnya orang itu. Makanya beruntunglah seorang imam yang dia alim, kemudian makmumnya juga dia alim. Jadi ketika dia saling hormat menghormati, ketika dia tahu ada kesalahan kemudian dibenarkan, nah itulah keberuntungan. Karena ketika ada orang yang Allahu Akbar, dia nggak khusus sholatnya, tapi sudah masuk dalam sholat jamaah, ada satu hamba Allah, ada satu kasih Allah. Ketika pas dia sholat, walaupun dia tidak sholatnya khusyuk, diangkat sama Allah. Lantaran satu orang itu ke bawah semuanya. Jadi semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika dia sholat sendiri, ketika banyak ada kesalahannya, ketika ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, para sholat yang ditolak itu malah dia akan mendoakan orang yang sholat ini. Dia asal-asalan, doya'akallah kama doya'atin, keblangsak itu sebagaimana yang keblangsakin Anda. Makanya beruntunglah orang-orang yang sholat jamaah. Dan beruntunglah orang-orang yang selalu mengingatkan ketika dia menyadari ada kesalahan imam, maka dia tegur. Dan seorang imam yang alim, ketika dia mengetahui ada kesalahan, maka dia menyadari kesalahan. Ketika ada orang yang dia udah tahu salah, didiamin aja. Ini malah jadi jahil murakkab. Ada kesalahan, didiamin aja, dia nggak mau tegur, dia nggak mau mengajarkan saling memberitahu, wa'mur bil ma'ruf, perintahkan kepada kebaikan. Karena saling mengingatkan itu adalah tugas kita sesama muslim. Apabila ada keterjelajaran, apabila ada kesalahan, maka harus diingatkan. Dan yang diingatkan, dia harus sadar diri. Ketika iya, alhamdulillah sudah diingetin. Ketika pas sudah salam, sudah ngobrol, sholat lagi ulang. Dia ada di sholat. Balik lagi, sholat lagi, ulang lagi. Nah, sholatnya tadi batal. Ada rukun, lagi rukun yang ketinggalan. Kalau rukun yang ketinggalan itu, dia ada sholat. Insyaallah selesai. Cukup baik. Baik, Bapak sekalian, sebagai informasi awal, insya Allah masjid kami Masjid Baitur Rahman akan memulai merintis untuk pembangunan masjid Baitur Rahman ini nggak punya tanah. Jadi Masjid Baitur Rahman planning sebelah di habis tanah yang sini untuk jalan, sisanya tinggal sedikit. Nah, kemudian ada kebijaksanaan dari ahli waris. Tanah di sebelah ini
disilakan untuk dibangun masjid, namun ada ganti untungnya. Nah, untuk mencukupi pembangunan masjid, tanahnya sekarang ini secara luas 270 lebih hektar, dan alhamdulillah selama ini sudah mulai dijelaskan sebanyak lebih dari 70 hektar. Sisanya masih ada kurang lebih 200 meter lagi ada di sebelah kanan. Sebelah kanan sini ini akan dibebaskan untuk pembangunan masjid. Nah, untuk itu kami dari segala pengurus masjid termasuk panitia menginformasikan kepada sekalian, andai kata ada yang ingin membawakan tanah di pembangunan masjid, kita akan bebaskan per meternya untuk sementara ini 7 juta. Jadi para bapak sekalian yang akan mewakafkan tanah untuk masjid, ya, nanti bisa menghubungi ketua panitia di untuk pembelian tanah yang ada di sebelah sebanyak kurang lebih 200 meter, per meternya 7 juta. Sekali lagi untuk ini kami mohon doa dan partisipasinya dari bapak sekalian untuk memulai pembangunan masjid Baitur Rahman. Karena saya kira memang siap untuk melihat untuk ada di Jakarta masjid begini. Ya, mudah-mudahan kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niat daripada panitia pembangunan masjid ini akan terlaksana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai komandonya untuk pembangunan masjid ini akan diserahkan tim. Saya kira demikian informasi awal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Masjid Baitur Rahman untuk membangun masjid. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan pembaca doa. Langsung Pak. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اعف أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد وغفرة نعمة يا رب العالمين. اللهم اجعل قولنا وقولنا من عبد العلم والخير ولا من عبد الشر والضير. اللهم افتح علينا بكل العالمين وصلاة رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدعنا في مقامنا حاجة إلا غفرتها ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من غيرك ولا إلا قضيتها وسترها يا الله مجيب السائلين. اللهم مجيب الدعوات، اللهم يقضي الحاجات، اللهم يدافع عن البلايا. اللهم اعوذ بك من جهد البلاء، اللهم اعوذ بك من جهد البلاء، اللهم اعوذ بك من جهد البلاء ومن الشر وما نعلم سوء القضاء يا شافي الأموات. اشف مرضانا والمسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم نسألك تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك الغنى عن الناس يا الله يا غني المغني أبنا بحلالك الحرام وفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك مساعدة محمد صلى الله عليه وسلم مع على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان بك ونحن ونعوذ بالله من العلي العظيم. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من العبد يغفر ويرحم، نقول سبحانك وتعالى يا سلام ورحمة الله والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.